Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf untuk partisipan yang sudah bergabung. Sebentar lagi kita akan bersiaran untuk Coffee Talk pada malam ini. Di sini pembicara kita untuk malam ini sudah hadir. Insya Allah nanti akan dimoderatori oleh dari tim PK. Sementara kita menunggu peserta yang lain, setting untuk live YouTube sebentar ya. Mohon maaf ada kendala teknis. Mbak Desti, mohon maaf kita mulai sebentar lagi ya. Kita setting live YouTube dulu. Oke, sementara kita mulakan, Bapak, Ibu, Tuan, dan Puan, silakan boleh isi senarai daftar untuk sesi Capital kita pada malam ini. Seperti biasa, boleh di kolom chat Zoom untuk nama, alamat lengkap, sekali dengan email ya. Nanti untuk sebarang pertanyaan boleh disampaikan melalui kolom chat atau untuk live kita yang ada di YouTube juga boleh ya. Insya Allah kita akan mulai sebentar lagi.
Baik, kita mulakan. Oke, kita mulakan ya. Mohon maaf sebelum ada kendala teknis. Saya ucapkan selamat datang kepada Mbak Desti di acara Cafe Talk kita pada malam hari ini. Untuk perkenalannya nanti mungkin boleh dipersingkat dari Mbak Desti sendiri. Karena kita sudah terbuang beberapa menit, mungkin langsung saja kita mulaikan. Sekali lagi untuk Bapak, Ibu, Tuan dan Puan yang ingin memberikan pertanyaan terkait topik kita pada malam hari ini, boleh disampaikan melalui chat Zoom ya. Sebab pada malam hari ini tema kita sangat menarik sekali, yakni bagaimana memaksimalkan potensi anak. Cara sederhana membuat tim antara guru, anak, dan orang tua ya. Kebetulan di sini juga banyak counselor dan banyak cikgu-cikgu juga ya. Baik, untuk Mbak Desti mungkin saya persilahkan ya. Boleh sekarang. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Irma. Mbak Irma sebagai moderator dan juga dari Persatuan Konselor Pendidikan Malaysia atas kesempatannya kepada saya untuk berbagi. Alhamdulillah, di sini rata-rata guru-guru dan orang tua juga konselor. Saya yakin sebenarnya yang saya sharing juga Bapak Ibu mungkin. Tapi ini adalah yang saya lakukan selama saya menjadi guru. Perkenalan singkatnya, boleh di slide selanjutnya, dibantu Mbak Irma. Saya Desti dan saya memiliki pengalaman kurang lebih 10 tahun mengajar, itu dari sekolah formal, sekolah marginal di daerah terpencil, juga sebagai guru homeschooling dan juga guru unschooling, dan saya fokusnya kebetulan ke anak-anak kebutuhan khusus. Saat ini kegiatan saya adalah saya sebagai owner dan juga founder dari Amunisi, sebuah institusi pendampingan belajar untuk anak kebutuhan khusus, dan sedang menempuh pendidikan S2 di Universitas Gadjah Mada. Ya, mungkin begitu saja perkenalannya. Jika ada yang mau lebih lanjut, kita bisa sharing-sharing via WA atau sosial media. Oke, slide berikutnya. Boleh dibantu Mbak Irma untuk slide berikutnya? Nah, ini sepertinya gambarnya banyak yang kepotong ya. Saya sempat ngecek tadi beberapa muncul. Karena yang saya kirim ke Mbak Ratin tadi sudah saya cek ulang dan penuh. Ini gambarnya terpotong, mungkin sinyal dan huruf berubah juga. Nah, kita bisa melihat bahwa di gambar ini saya menganalogikan anak tenggelam. Sebenarnya anak kita, siswa-siswa kita tuh mereka kadang nggak tahu gitu, belajar tuh untuk apa, sekolah tuh untuk belajar apa. Kenapa sih kita harus belajar, kenapa sih kita harus belajar matematika, padahal saya nggak suka ngitung-ngitung gitu loh, saya nggak bakalan jadi ahli matematis gitu. Atau misalkan ada lagi, loh kita kan hidup di negara yang berbahasa Melayu gitu, kenapa kita harus belajar bahasa Inggris gitu, kenapa kita harus belajar bahasa Jepang atau bahasa Mandarin atau bahasa Jerman atau Perancis gitu. Kenapa kita nggak cukup dengan bahasa kita aja gitu? Karena sebenarnya mereka nggak tahu. Pilihan kita sebagai orang tua ataupun guru, itu ada yang pertama, biarin aja. Yang kedua, kita tolong tapi dengan cuma ngomong doang, ayo ke sini, itu bisa dilihat Bapak Ibu gambar yang bawah. Atau kita sekedar ngelempar botol gitu. Kita cuma kasih ke situ tuh, ini nih, dilempar doang gitu botolnya. Nanti kamu berenang sendiri ya, ngapung pakai botol gitu. Atau kita pakai alat yang benar-benar bisa menggapai anak itu. Kalau di gambar ini di hunting.
Kalau mungkin ada pilihan lain, kalau kita emang bisa berenang, kita ikutan berenang gitu untuk nyelamatin anak itu. Tapi jauh lebih baik jika kita sebenarnya adalah memberikan kemampuan anak itu untuk berenang. Jadi kapanpun dia tenggelam, dia itu bisa menyelamatkan dirinya. Maaf Bapak Ibu, gambar ini terpotong. Jadi ini ada gambar bahwa ayah, ibu, dan anak itu dalam satu perahu. Maksudnya di sini adalah bahwa kita sebelum memberikan ilmu kepada anak, sebelum kita meminta anak itu untuk belajar, kita berikan dulu pemahaman bahwa mamah papa, bapak ibu, dan juga bu guru, itu tuh di sini tuh untuk kamu loh, untuk kita sama-sama membantu kamu untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Oke, selanjutnya, next. Selanjutnya, next. Oke. Jadi Sorry, yang tidak handle ada slide yang sebenarnya Mbak Ratin ya. Oh, Jadi mohon oh maaf salah sekali lagi. komunikasi. Maaf. Oke. Tapi Mbak Kita Ratin ada di sini? ada. Ada. Beliau yang jadi hostnya. Oh gitu. Saya kira Mbak Irma, maaf Mbak Irma. Nggak apa-apa Mbak. Oke, selagi slide-nya nanti mungkin bisa dibagi kepada seluruh partisipan ya. Boleh. Ya, jadi walaupun yang di sini agak macet karena kendala teknis, kita akan lanjut. Nah, selanjutnya karena apa? Pada saat kita menyuruh, itu seakan-akan anak tuh objek. Anak nggak mau jadi objek. Saya yakin semua individu itu nggak ada yang mau jadi objek. Semuanya adalah sebagai subjek. Kita tahu kita tuh ngapain gitu. Kita nggak ada yang suka disuruh. Kita pengen tuh kita sadar sendiri dan kita pengen supaya anak-anak kita juga seperti itu. Nah, cara memahamkan anaknya itu yang sebenarnya kita butuh strategi dan juga alat-alat tertentu untuk bisa membuat anak itu mengetahui kenapa dia harus belajar. Slide selanjutnya, next. Oke. Caranya itu saya mempermudah Bapak Ibu adalah bahwa ada 6. Ada, waduh. Yang atas, oke. Ini sepertinya banyak yang terpotong. Slide-nya nggak bisa diem. Yang pertama itu adalah where are we gitu. Kita harus tahu dulu kita tuh ada di mana. Posisi anak kita tuh seperti apa. Maka dari itu pada saat saya memegang anak-anak terutama kebutuhan khusus, saya meminta diagnosa dari profesional. Entah itu psikolog, entah itu dokter tumbuh kembang anak, ataupun juga bahkan mungkin psikiatri gitu. Kenapa? Karena kita coba-coba diagnosa sendiri gitu. Walaupun mungkin ada tools-tools tertentu dan orang tua memang observer paling handal kan sebenarnya orang tua ya yang 24 jam bareng anaknya. Tetapi kita butuh diyakinkan oleh profesional yang di bidangnya gitu. Jadi kita tahu bahwa kondisi anak kita seperti apa sih gitu. Yang kedua itu adalah find our goal. Kita harus nentuin tujuan kita apa gitu. Kita pengen anak kita seperti apa. Contoh saya memegang anak ADHD dan dia ADHD, disleksia dan diskalkulia. Kemampuan membaca dia hanya seperti burung beo. Jadi dia bisa membaca tapi tidak tahu artinya apa. Pahamnya susah gitu. Kemudian habis itu dia juga ADHD yang gampang susah fokus dan juga gampang marah dan mood swingnya sangat tinggi. Nah, kemudian goalnya apa? Kebetulan dia tetap sekolah di sekolah internasional di Indonesia dan saya di situ di-hire bantu dia catch up pelajaran dengan ID kurikulum kebetulan. Dan itu ya saya bantu di situ gitu. Kemudian pada saat membantu siswa saya tersebut, saya juga diskusi sama orang tua. Orang tua alhamdulillah memberikan data-data di awal. Orang tua memberikan data-data dari psikolog sehingga kita bisa membuat rancangan pembelajaran yang tepat untuk anak ini seperti apa. Saya menggunakan metode-metode seperti display yang dia suka warna-warna gitu. Kemudian otak kanan dia sangat dominan sehingga pakai gerakan-gerakan lucu atau pakai
TPR ya istilahnya, total physical response, kemudian juga pada saat membuat sebuah catatan dari bacaan, itu kita dengan sticky note warna-warni dan ditempel-tempel bergantian gitu untuk dia paham. Sementara untuk dia mencoba memahami sesuatu, itu dia harus merekam, dan kami merekam itu karena kebetulan kemampuan auditori dia sangat bagus, sehingga dibandingkan menulis, kami lebih banyak pakai auditori dan video gitu. Untuk pengulangan dia merekam dan dikirim ke saya begitu. Itu komunikasi di luar jam pelajarannya ya gitu. Nah, Mbak Desti? Oke. Ketiga tadi strateginya yang saya sampaikan, ada display, ada merekam, ada macam-macam gitu. Dan pada saat dilakukan, pick one, do it, and write the progress report. Itu saya menulis, tentu saja tidak langsung menemukan, oh metode display yang paling cocok. Oh ya, pakai sticky note warna-warni yang paling cocok. Sebelumnya pasti ada trial and error dulu, sampai saya akhirnya menemukan cara yang tepat gitu. Nah, kemudian dievaluasi dan kembali lagi ke progres nomor 1 seperti apa. Dan alhamdulillah setelah saya pegang, 6 bulan saya pegang, dia dari nilai dia yang EF, DEF, DEF, itu akhirnya berubah menjadi BC gitu. Belum bisa sampai ke A, tapi sampai ke B dan C. Itu menurut saya sebuah pencapaian tersendiri untuk si anak. Dan si anak semakin pede bahwa sebenarnya dia itu tidak bodoh gitu. Dia cuma tidak menemukan cara belajar yang tepat saja gitu. Saat ini anak itu udah lulus, siswa saya tersebut sudah lulus dan melanjutkan studi di desain karena memang otak kanannya sangat bekerja dengan sangat baik gitu. Jadi pada saat membantu dia untuk memilih nanti kuliah jurusannya apa gitu, coba di list. Yang kita lakukan adalah ngobrol bareng, diskusi bareng bersama orang tua dan juga anak, dan melibatkan anak dan orang tua itu sendiri gitu. Kemampuan orang tua secara finansial bagaimana, kemudian kemampuan kognitif dan juga keahlian anak seperti apa, minatnya seperti apa gitu. Kita dari sana adalah untuk membantunya. Next. Nah, ini tadi udah ya bahwa kita meminta bantuan dari guru, pediatrik, dan juga psikolog. Hanya saja terkadang yang saya temukan kalau saya bilang gitu ke orang tua, coba saya minta bantuan untuk dites dulu gitu ke psikolog gitu atau dokter tumbuh kembang anak. Ada beberapa orang tua yang defense, yang antara takut kalau ketahuan kenapa-kenapa anaknya, ada juga yang permasalahan agak takut di biaya gitu. Macam-macam. Nah, kita butuh meyakinkan orang tua bahwa sebenarnya kalaupun hasilnya baik-baik saja itu jauh lebih baik gitu. Kita hanya memastikan bahwa anak ini memang posisinya seperti apa, baik itu secara fisik, mental, dan juga kemampuan kognitifnya gitu. Itu kalau kita mengetahui lebih cepat itu jauh lebih baik gitu. Kayak contohnya kemarin ada teman yang memiliki anak kecenderungannya ke ADHD gitu. Secara ilmu saya tahu gitu bahwa kecenderungan anak ini ADHD, tetapi karena saya sebagai guru, saya nggak punya hak untuk mengatakan anak ini kenapa gitu. Jadi yang saya lakukan adalah coba deh diperiksain dulu deh ke dokter tumbuh kembang anak ataupun ke psikolog gitu. Nanti kalau udah ada hasilnya kita ngobrol lagi gitu. Nah, alhamdulillah akhirnya diperiksa dan ternyata benar nih kondisinya adalah ADHD gitu. Kemudian ya saya sampaikan bahwa setelah ada justifikasi dari profesional yang memang ahli di bidangnya, saya bilang ke orang tuanya bahwa ya sebenarnya nggak perlu khawatir gitu karena kondisi ADHD itu gini. Mungkin kemarin itu agak rungsing bahasanya apa ya? Orang tuanya galau gitulah. Orang tuanya galau karena orang tuanya berpikir kok kayak gini aja anak kok bisa gitu, teman-temannya kok bisa gitu. Jadi pada saat udah tahu bahwa anaknya ADHD, ekspektasi orang tua akhirnya menurun dan mengikuti ritmenya anak gitu. Lagi-lagi anak di sini bukan objek. Nah, dengan meminta bantuan profesional, orang tua akhirnya semakin paham bahwa anak bukan objek gitu. Next.
Nah, ini jadi how do we get there, yaitu bahwa rangkaian kita tuh mau kemana, kita harus tahu tujuan kita kemana dan posisi kita ada di mana. Next. Nah, ini contoh, boleh yang tadi, Kak Ratin? Oke, di slide ini saya menyampaikan bahwa amunisi ini akan menjadi sebuah institusi yang sedang saya bangun ini adalah pendampingan yang ingin memberikan value dan juga bekal-bekal seperti dalam slide yang akan ditampilkan di slide nomor 10 dulu, Kak Ratin. Oke. Oke, sebentar ya. Iya, apa-apa. Jadi saya punya cita-cita, nama amunisi itu kan kalau senjata itu kan amunisi itu ada peluru, ada mesiu gitu kan ya. Jadi amunisi itu saya artikan sebagai bekal, yaitu bahwa kita sebagai guru, kita sebagai orang tua, kita sebagai orang yang lebih dewasa ingin memberikan bekal kepada penerus generasi selanjutnya gitu. Nah, bahwa ada 4 hal yang ingin saya berikan, yaitu pertama itu adalah professional life. Professional life di sini maksudnya adalah kehidupan yang akan datang, saya rasa tidak butuh banyak orang yang sangat berpikir sekali gitu ya. Jauh dunia kerja saat ini justru sangat terbuka untuk orang-orang yang memiliki skill gitu. Jadi kalau misalkan ada siswa ataupun remaja berkebutuhan khusus yang memiliki skill, wah dia penciumannya tajam gitu. Kenapa nggak dijadikan ahli parfum saja atau dia dijadikan ahli kopi saja gitu. Toh dari situ dia bisa menjadi profesional life-nya yang kemudian dia apa namanya? Nomor 10 Kak Ratin. Yang dari professional life-nya itu dia benar-benar bisa sendirian dari situ, dia bisa dapat uang, dia bisa bertahan hidup dari situ gitu. Kak Atin mungkin slide nomor 10 bisa? Satu lagi Kak Ratin. Oke, mohon maaf sekali sebab kendala laptop tadi. Ya nggak apa-apa. Cik Safwan juga sebenarnya akan handle acara, Memang tapi kalau beliau hari ini ada di tempat yang lain gitu. Jadi sinyalnya ada agak masalah naik. sedikit. Ya, jadi kami macam siapkan lumayan terburu-buru. Mohon maaf sekali Kak ya. Iya, tidak apa. Saya lanjut aja, nanti ini bisa dibagikan ya. Oke, Jadi boleh. yang pertama tadi professional life, yang kedua itu adalah value of life. Tepat sekali, dia sudah menemukan slide-nya. Nah, ini contohnya yang amunisi tawar ada orang tua dan siswa, bahwa professional life seperti apa yang tadi saya sampaikan, how we provide our needs and contribute to society. Kita mau profesional di dunia ini bagian mananya sih yang menghasilkan uang gitu kan. Yang kedua adalah serangkaian dari 3 hal lainnya. Saya menyebutnya sebagai dot, yaitu titik, horizontal, garis horizontal, dan garis vertikal. Maksudnya apa? Bahwa dot itu tuh kita selesai dengan diri kita gitu. How we define ourselves, reflecting in our mindset, habit, attitude, karakteristik. Misalkan aja buang sampah sembarangan gitu. Di Indonesia masih banyak, mungkin di Malaysia nggak sebanyak di Indonesia kali ya. Kadang orang buang sampah sembarangan. Kalau kita tahu bahwa, oh saya tuh manusia, saya manusia yang beradab, saya manusia yang bersih, saya nggak mau buang sampah sembarangan. Bukan karena aturan, bukan karena denda, bukan karena apapun gitu, tapi karena saya gitu. Kenapa saya harus belajar? Ya, karena saya memang harus belajar gitu, karena saya manusia, karena saya butuh belajar. Jadi itu adalah diri kita gitu. Kenapa kita berpakaian dengan rapi? Kenapa kita harum? Kenapa kita menjadi baik dan segala macamnya? Itu bukan karena semata-mata karena aturan, tapi karena memang itu mendefinisikan diri kita gitu. Kemudian yang horizontal adalah bagaimana kita memperlakukan makhluk yang lain, baik itu manusia, alam, ataupun kehidupan gitu. Jadi kayak misalkan di sini saya nggak pengen orang pinter tapi dia nggak bisa bersosialisasi, tapi nggak punya teman gitu. Ya
kita harus seimbang semuanya. Kalau dalam Islam kan hablum minanas gitu kan. Jadi ya bahwa kita memang menjadi rahmat lil alamin seperti apa gitu. Kita nggak buang sampah, bahwa sampah itu nantinya akan merusak lingkungan gitu. Kemudian kalau ada orang lain yang kecium bau sampah itu akan dirugikan gitu kan. Sebenarnya kalau kita memahami value itu bisa menjadi dunia tentram gitulah, aman dan damai. Terus yang terakhir adalah vertikal, bahwa bagaimana integrasikan diri kita dan apa yang kita lakukan dengan Tuhan kita gitu. Bahwa pada saat kita nggak buang sampah sembarangan, itu kan sebenarnya kita sudah melakukan perintah Tuhan juga untuk yang menjaga kebersihan, misalkan seperti itu. Dan kita semua yang kita lakukan jadinya terintegrasi. Kita belajar karena Tuhan juga nyuruh kita untuk mencari ilmu gitu, untuk bacalah gitu kan. Ayat pertama yang keluar bacalah, seperti itu. Dan slide yang berikutnya, Kak Ratin, yang tadi pertama itu nomor 7 atau 8 ya, bahwa tools-nya. Oke. Yang ada gambar telepon, iya betul sekali. Nah, tools untuk hal itu, oke, yang pertama kali biasa saya lakukan itu adalah pertama buat kontrak, Bapak Ibu. Saya selalu membuat kontrak tertulis dengan pasal pertama, pasal kedua gitu kan. Dan itu yang tanda tangan adalah saya sebagai guru, kemudian orang tua dan juga siswa. Dan Oke, ada iklan. adanya suaranya ini luar biasa. Iklannya dari mana ini? Ya, berarti adik itu mungkin dia memiliki bakat menyanyi gitu kan. Pertama, Bapak Ibu kita bikin kontrak. Kalau anaknya itu sudah remaja, pastikan pakai materai. Kalau di Indonesia ada yang kayak perangko gitu, materai, untuk menguatkan gitu. Bahwa itu jadi kesannya ini serius loh. Oh gitu. Komitmen ini serius loh. Dan kalau untuk anak yang tahun ke anak lewat orang tua gitu. Yang kedua, bikin schedule. Kita janji bikin schedule, itu kita sendiri juga harus komitmen dengan itu. Jadi kayak misalkan kita belajar mulai jam 3 ya. Saya pasti sudah datang sampai di rumah siswa itu jam 3 kurang 10 gitu. Dan pada saat kondisi COVID seperti ini, saya masih memegang 4 siswa saat ini. Itu yang saya lakukan adalah saya begitu nyampe, saya mandi dulu nyampe rumah siswa, kemudian bersih-bersih semua karena dari luar kan kita nggak tahu COVID, anaknya juga masih kecil gitu kan. Baru oh ya, Miss nanti kita akan mulai belajar jarum jamnya sampai sini ya gitu kan. Kalau jarum jam sampai sini kita akan mulai belajar. Dan itu kita benar-benar harus berusaha komit. Kita yang orang dewasa ini harus komit. Nah, orang tua juga harus komit. Saya biasa mengatakan ke orang tua siswa saya, coba kita bikin jadwal yang visual. Misalkan kalau untuk anak ADHD, bukan ADHD yang ini adalah suspek ADHD, tapi saya belum dapat justifikasi ADHD-nya ya. Itu saya minta sama orang tua bahwa sepertinya anak ini nggak terlalu suka tulisan, jadi kita bikin schedule dalam bentuk jam dan gambar gitu. Jadi jam sekian ada gambar belajar, ada gambar main, ada gambar main handphone gitu. Itu dalam visualisasi gambar. Dan kalau dia semangat dan melakukan dengan baik, ada stiker bintang. Nah, stiker bintangnya monggo orang tuanya mau ngasih rewardnya apa gitu. Dan lagi-lagi di schedule ini kita sebagai guru dan orang tua kita yang harus komit. Kita yang harus mencontohkan ke anak itu seperti apa. Kemudian progress report. Progress reportnya gimana nih gitu kan. Kita harus punya catatan misalkan, wah hari ini salah satu siswa saya ada yang lari-lari ke sana sini, nggak mau duduk dan segala macamnya gitu. Terus pertemuan kedua kita coba nyari tahu kenapa ya gitu. Terus pertemuan kedua dia udah mau duduk gitu kan. Dia udah mau gunting-gunting walaupun
masih guntingnya tuh masih habis gitu, cekrek habis, secara motorik halusnya masih harus dilatih lagi gitu. Nah itu kita tulis sehingga untuk orang tua juga tahu, walaupun gurunya nggak datang, orang tua juga tahu, wah kira-kira saya harus ngelatih apa nih anak saya gitu, apa yang kurang dan apa yang harus ditambahi gitu kan. Dan yang terakhir adalah listening each other. Jadi setiap habis pertemuan mengajar, saya biasa ngobrol yang bertiga ataupun ngobrol yang berdua. Jadi kalau misalkan kayak siswa yang sebelumnya yang ADHD plus disleksia dan diskalkulia itu kadang suka love and hate relationship lah sama mamahnya gitu. Dan kenapa ada love and hate relationship? Karena sebenarnya ekspektasi orang tua yang tinggi terhadap anak, kemudian anak yang tarik ulur power. Siapa sih di sini yang punya power sebenarnya gitu? Karena kan anak remaja ya gitu. Terus saya ngomong gitu. Both of you gitu. Kebetulan kan murid saya ini agak susah bahasa Indonesia. Both of you, I heard that there's no one listening gitu kan. Nggak ada yang dengar, nggak ada yang benar-benar mendengar gitu apa yang dibicarakan. Coba kita ngomongnya satu-satu dulu gimana? Oke, Mama coba bicara, kamu diam dulu ya gitu kan. Nah, sekarang gantian kamu yang ngomong kayak gimana. Kalau ternyata memang kita butuh menengahi. Tapi itu pilihan terakhir, Bapak Ibu. Saya sangat berharap kalau bisa saya ngomongnya one-on-one ke anak, one-on-one ke orang tua gitu. Jadi sebisa mungkin seperti itu, kecuali konfliknya pas di depan mata ya gitu kan. Jadi itu akhirnya bisa menjembatani bahwa sebenarnya maunya anak apa sih, maunya orang tua tuh apa sih gitu. Bahwa kita di situ tuh memang benar-benar sebagai tim gitu. Nah, alhamdulillah bahwa anak ini sekarang relatif berhasil, dia sudah oh bahkan dia sudah punya planning kalau misalkan kuliah di desain aja kayaknya kan nggak cukup ya Kak. Kayaknya aku mau nyoba nyari ilmu bisnis deh untuk ngedukung kuliahku nanti. Itu bagi saya untuk anak ADHD disleksia dan kalkulia yang 3 tahun lalu itu nggak kayak gitu kan. Progresnya ada gitu dan dia berpikir oke gini, wah kakak senang nih kalau kamu udah kayak gini gitu kan. Dan karena memang kita yang harus menumbuhkan rasa percaya dirinya gitu. The last slide, Kak Ratin. Nah, kenapa? Karena behind every young child who believe in himself is harusnya an adult ya. An adult who believe first. Maksudnya, saya berpikir bahwa kadang kita aja nggak percaya diri ya. Kita sebagai orang dewasa yang udah tahu hidup kita ngapain, dunia profesional kita apa, kita kadang-kadang susah gitu loh untuk percaya sama diri kita gitu. Bayangkan itu pun siswa kita yang masih dalam progres perkembangan gitu kan. Dan itu mereka juga susah punya rasa percaya diri itu. Jadi maka dari itu kita tuh yang harus gembos itu apa ya? Gembos. Mengencourage mereka bahwa kamu bisa kok. Kakak aja yakin kamu tuh memang punya bakat di apa namanya? Otak kananmu itu tuh luar biasa gitu kan. Orang lagi gambar apa, kamu notisnya hal-hal yang detail banget sih gitu kan. Itu kan otak kanan banget gitu. Desain bagus deh, desain bagus. Terus ntar kita yang coba isi. Tapi kalau desain kamu nggak pengen punya perusahaan sendiri, Po. Nanti kalau kamu cuma jadi pelukis, pematung, kalau di Indonesia agak susah. Coba gimana kalau kamu udah mulai cari, kalau di luar negeri galeri-galeri itu kayak gimana sih, yang gitu-gitu. Jadi kita berikan panduan dan juga pancingan. Selanjutnya ya dia akan melakukan gitu. Jadi kita yang harus tetap percaya gitu. Jadi saya punya mindset untuk murid-murid saya pada saat siapapun tidak percaya sama murid saya, bahkan orang tuanya nggak percaya sama murid saya, maka saya akan jadi satu-satunya orang yang akan percaya bahwa dia bisa. Apapun masalahnya dia gitu. Ya. Alhamdulillah sampai saat ini masih berhasil sih. Alhamdulillah. Mungkin seperti itu, kita akan buka sesi diskusi. Panjang ya. Terima kasih Mbak Desti, luar biasa sekali. Sebelumnya saya mau tanya nih sama Mbak Desti yang sudah lama untuk sebagai guru, khususnya untuk yang sudah dijelaskan tadi. Kira-kira untuk pengalaman Mbak Desti sendiri sejauh ini, pengalaman untuk berkomunikasi dengan orang tua terkait dengan kondisi anak yang sering Mbak hadapi itu kira-kira susah atau gimana? Setahu saya untuk yang kita terutama yang ada di Indonesia memang
komunikasi terkait dengan antara guru dengan anak, antara guru dengan orang tua, mohon maaf, itu memang sedikit susah, apalagi orang tua berpendapat, oh anak saya sebenarnya bukan begitu, tapi gurunya, oh anaknya begini, seperti itu. Kira-kira dari pengalaman Mbak Desti, sejauh berkomunikasi dengan orang tua seperti apa, Mbak? Mungkin saya konfirmasi pertanyaannya dulu nih. Pertanyaan Mbak Irma ini tentang kadang orang tua dan guru, entah pihak yang mana lah ya, dengan kondisi anak yang satu sama lain tidak sepakat gitu ya. Jadi kayak membangun komunikasi supaya si anak ini boleh kita sama-sama kerjasama seperti itu, menangani atau menghandle atau membangun kepribadian si anak juga dan lain sebagainya gitu. Yang pertama, pastikan bahwa anak bukan objek. Itu yang paling pertama, bahwa anak di situ bukan objek. Itu paling penting. Kedua, kita harus melepaskan ego untuk mencari siapa yang salah. Karena kalaupun orang tua yang salah, misalkan, saya pernah memegang anak yang kecanduan pornografi, dan itu kasus paling susah yang pernah saya tangani. Memang kesalahan ada di orang tua, karena orang tua memberikan gadget dan wifi unlimited dari kecil. Dan nggak ada kontrol sama sekali. Tapi saya rasa orang tua pun sudah cukup menyalahkan dirinya sendiri, tanpa saya salah-salahkan. Gitu kan. Yang dibutuhkan orang tua adalah solusi. Jadi saya tidak fokus ke masalah, Mbak Irma. Saya tidak fokus kayak data-data dari psikolog, kalaupun waktu itu dia memang diperiksa di psikolog gitu kan, ke psikolog ataupun dia sempat ke sanitarium ya, yang sampai butuh di psikiatri gitu. Itu saya memilih untuk tidak menyalahkan orang tua. Kenapa? Karena saya nggak tahu kejadian pada saat itu ada apa gitu kan. Jadi yang dibutuhkan orang tua adalah, yuk solusinya gimana. Jadi yang pertama itu, jadi pada saat kita ngomong sama orang tua gitu. Yang pertama adalah baik orang tua ataupun anak, terutama anak, itu bukan objek. Kita semua di sini sama-sama subjek. Kita sama-sama ada di perahu yang sama, kita mau kemana nih? Wah, ada masalah banyak-banyak, Bun, bisa nggak kerja sama? Handphonenya diambil dulu aja. Bentar aja, coba gimana gitu masuk ngomongnya gitu kan. Coba deh kakak aja gitu yang ngomong, siapa tahu bisa gitu. Saya mah bisa paling, bu kamu cari kegiatan lain sih, olahraga kayak main basket kayak apa kayak gitu kan. Kakak temenin deh sesekali, nanti kakak tonton deh kalau kamu tanding, misalkan gitu kan. Itu support dari sayanya gitu kan. Jadi ke orang tua kita jatuhnya teman, bukan menyalahkan gitu. Nah, terkadang kalau guru yang kelas banyak, klasikal gitu kan, mungkin agak sulit karena kan 40 anak, misalkan 30 anak, 20 anak mungkin tidak semudah saya yang homeschooling kan 101 ya. Paling dalam satu waktu homeschooling paling banyak saya megang siswa tuh 8, tapi itu kan 101 tetepan gitu. Nah, kalau saya nggak kebayang tantangannya guru-guru yang klasikan, mungkin harus lebih banyak sabar, minta pertolongan Tuhan. Itu mungkin, Mbak. Oke, baik Mbak. Jadi memposisikan anak itu sebagai subjek ya, bukan sebagai objek. Kita juga sebagai guru dan orang tua seperti itu. Yang saya dapat tangkap juga gimana kita bisa membangun komunikasi yang kiranya lebih baik juga ya antara guru dengan orang tua gitu ya. Oke, menarik sekali. Mbak Desti, biasanya untuk kalau di sekolahnya itu memang nih atau secara keseluruhan untuk siswa seperti biasanya atau bagaimana? Saya memang concern ke anak kebutuhan khusus. Kebetulan amunisi ini rencananya memang mau dibuat dari bulan Mei kemarin, tapi karena COVID, saya nggak bisa pulang ke Jogja, jadi saya posisi ada di Jakarta. Rencananya memang amunisi sedang dibangun, dan itu bekerja sama dengan psikolog dan juga psikiatri. Jadi nanti ada sekolah dan juga akan ada kliniknya, jadi satu. Jadi di situ kita akan lebih fokus ke 4 hal tadi gitu. Jadi bagian 4 halnya itu nanti saya dari sekolahannya,
dan nanti di support, ada support system dari psikolog dan psikiatri kalau memang dibutuhkan. Tapi memang akan fokusnya ke anak kebutuhan khusus dan remaja bermasalah gitu. Jadi ya remaja yang kecanduan gadget, kecanduan pornografi, narkoba dan segala macam lah gitu. Karena bagian yang belum terisi saat ini. Kalau sekolah formal kan udah ada, sekolah homeschooling pun sudah banyak ya gitu. Tapi saya merasa bahwa sepertinya ilmu saya ini bisa membantu remaja-remaja lain nih. Cuma mereka kan belum tahu wadahnya gitu. Kalau 4 tahun ke belakang kan saya bawa nama sendiri ya, tidak dalam institusi. Jadi udah klien to klien karena nama baik gitu. Jadi sekarang saya ngerasa udah saatnya juga ini diinstitusikan gitu. Cuma ya sayang corona. Jadi masih dipending dulu. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi untuk sekali lagi untuk Bapak Ibu, Tuan dan Puan yang ingin bertanya, boleh dipersilakan juga untuk buka audionya. Boleh langsung berinteraksi dengan pemateri kita pada malam hari ini ya. Mungkin ada di sini di dalam grup yang fokusnya juga ke anak-anak berkeperluan khusus, bukan anak-anak yang dirasa mempunyai tapi kan yang paling tidak diperbolehkan bagaimana kita tiba-tiba memunculkan self diagnose terhadap anak itu sendiri gitu ya. Jadi alangkah lebih baiknya harus ada kalau kita melihat simptom, jadi mungkin dia begini dan lain sebagainya. Jadi alangkah lebih baiknya kita rujuk dulu ke pakarnya ya. Oke, silahkan ada yang ingin bertanya. Sebelumnya tadi kita plankan untuk sekali live YouTube, akan tetapi karena sekali lagi untuk kendala teknis, jadi kita bisa melalui Zoom saja untuk malam ini. Silakan ada yang ingin bertanya? Boleh silakan dari Mbak Dian. Kalau mau open audio juga boleh. Oke, terima kasih. Saya open audio aja ya, soalnya ini pertanyaannya sedikit ribet kalau saya tulis secara langsung. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Mbak Desti selaku narasumber. Saya kan sudah hampir 1 tahun ini tidak mengajar di TK karena kami di sini sedang studi begitu. Tetapi kemarin ada salah satu wali murid yang bertanya kepada saya, pembelajaran di Lombok itu kan sekarang sedang pembelajaran secara online, dan wali murid ini bertanya kepada saya, apa yang saya harus lakukan? Saya memiliki anak 3 orang. Dan ketiga-tiganya ini memerlukan pembelajaran secara online. Sementara saya memiliki HP cuma 1, seperti itu. Anaknya 1 TK, 1 SD, dan 1 SMP. Nah, dia bingung mendahulukan siapa kalau pembelajarannya itu timingnya sama. Nah, seperti itu. Mungkin ada solusi yang lain. Kemarin sih saya jawab prioritaskan mana yang lebih memerlukan, saya bilang gitu. Tapi saya tidak tahu background anaknya itu seperti apa. Dan mungkin di sini ada solusi yang lebih baik lagi untuk memberikan masukan apabila ada nanti wali murid yang memiliki kasus yang sama. Itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya Mbak Dian. Kebetulan Mbak Dian ini Mbak Desti juga guru TK ya sebelum ini, tapi sekarang sedang menyambung studi juga, jadi sudah lama tidak mengajar. Mungkin bisa langsung dijawab sama Mbak Desti ya. Ya, sebenarnya yang harus dipahamin oleh orang tua itu adalah anak itu bisa belajar sendiri, Bapak Ibu. Online itu adalah cara. Online itu adalah cara gitu. Dan kalau memang handphonenya ada 1, jangan dipaksakan juga gitu. Nanti ibu tidak bahagia. Anak tidak butuh ibu yang sempurna, butuh ibu yang bahagia. Jadi jangan sampai cuma karena masalah alat, kebahagiaan keluarga hilang gitu kan. Untuk anak SMP, saya rasa silabus sudah ada.
Dan anak SMP sebenarnya bisa belajar sendiri, minta izin sama gurunya. Saya rasa guru yang bijak akan memberikan info bahwa cara-cara lain untuk belajar apa aja selain harus online tatap muka gitu. Dan kalau misalkan ternyata ada wajib tatap muka, nah wajib tatap mukanya itu berapa? Misalkan dari wajib tatap muka 3 kali, yang paling bisa mungkin berapa gitu kan. Itu bisa distrategiin. Kalau anak SD belajar, apalagi satu SD itu kan masih sama orang tua. Pengenalan huruf apa segala macam itu masih harus dituntun sama orang tua. Sementara untuk yang TK fokus ke motoriknya. Jadi nggak perlu online dengan TK-nya nggak apa-apa gitu. Cukup berikan kayak lilin mainan untuk melatih motorik halusnya misalkan. Berikan gambar-gambar lingkaran yang harus dia gunting-gunting lingkaran gitu kan. Kemudian udah siapkan kertas lainnya dengan instruksi, nanti kamu tempel kayak gini ya, atau buku mau warnai nanti kamu warnai ya gitu, atau seperti apa gitu. Itu mungkin bisa digali lebih banyak lagi, entah itu dengan metode Montessori atau apa, atau dengan mencari banyak gambar-gambar di Pinterest. Jadi di Pinterest itu saya suka ngambil bagaimana tahapan perkembangan anak gitu kan. Jadi yang pertama harus dilakukan orang tua adalah mengetahui tahapan perkembangannya. Tanya apa? Bikin strategi apa yang mau diajarkan kepada anak. SD juga seperti itu, karena satu SD masih fokus di pengenalan huruf, kemudian berhitung sederhana dan membaca sederhana gitu kan. Dan untuk anak satu SD bisa disambari pada mau tidur. Misalkan ibunya ngedongeng, bareng tuh sama anak TK-nya gitu kan. Kira-kira mereka paham nggak yang didongengin itu apa? Itu juga sebenarnya adalah pelajaran mendengar dan memahami bacaan. Jadi, nah ini yang kadang terlewat ya Bapak Ibu, bahwa orang tua meminta anak untuk langsung menulis, padahal sebelumnya tidak dibacakan cerita. Ini lengkap. Jadi harus dibacakan dulu sehingga dia gampang untuk mencerna dan gampang untuk mengkaitkan antara logika satu dengan logika yang lainnya. Untuk yang satu SMP, tanggung jawab yang harus ditanamkan kepada anak. Insya Allah bisa sih, karena online kan hanya salah satu cara ya. Selama dia masih bisa minjem buku di sekolah, kerjain sendiri, kemudian tugas perkembangannya apa, dan syarat-syarat kelulusan dan materi-materinya apa, SMP bisa belajar sendiri. Tinggal nanti kalau butuh tahu lebih banyak mungkin bisa ke YouTube dan segala macam gitu. Yang penting komunikasi sama guru sih, itu yang paling utama. Mungkin itu, Mbak Dian. Terima kasih. Mbak Dian ada tanggapan gimana? Iya, kemarin itu memang orang tuanya itu terfokus karena dia itu hanya memiliki satu satu alat seperti itu. Ya sepakat juga sih dengan Mbak Desti, padahal kalau di TK itu sekedar membaca dari petunjuk pembelajaran dari grup WA dan nanti orang tua yang menyiapkan bahan dan alatnya. Cuma mungkin faktor stres mungkin ya Mbak ya, karena orang tua di sini tuh full di rumah dan bingung mau mendahulukan siapa. Ya, terima kasih, nanti bisa kita betul. kita sharing ke wali murid. Soalnya sekarang saya juga tidak terlibat langsung dalam pembelajaran, jadi tidak tahu bagaimana pembelajaran yang diberikan oleh guru-guru di sekolah kepada wali murid. Terima kasih Mbak Desti. Oke, makasih juga Mbak Dian. Mungkin nanti bisa disampaikan ke pihak guru juga untuk anak TK itu fokusnya lebih kemana gitu ya. Ya, Oke, betul. kalau saya lihat di sini banyak peserta nih dari Indonesia juga. Tadi ada yang dari Jogja. Mungkin ada yang ingin bertanya terkait dengan topik kita pada malam hari ini kepada Mbak Desti. Boleh dipersilahkan ya yang ingin bertanya. Yang mau open audio juga boleh ya. Ya. Sembari menunggu, Mbak, yang perlu digarisbawahi itu lagi-lagi adalah orang tua tuh membuat goalnya sendiri, jangan sekolah gitu. Apalagi pada saat online kayak gini ya. Jadi tadi yang pada saat saya sampaikan bahwa kita tahu kita tahu bahwa posisi kita saat ini di mana dan tujuan kita apa gitu. Nah itu harus tahu, orang tua yang harus menentukan sendiri. Anak saya tuh
bermasalahnya di mana gitu. Selama 6 bulan COVID ini rencananya mau ngapain nih anak gitu. Jadi memang kalau menurut saya memang sudah harus ada kayak buku jurnal si anak itu sendiri gitu kan. Jadi si anak diminta untuk bikin buku harian. Coba apalagi SMP gitu udah dipikirkan kamu mau ngapain nanti ke dewasanya gitu. Itu bisa. Jadi penting banget untuk semua direcord dan ditulis. Itu penting. Oh, yang mau bertanya silahkan. Yang ingin bertanya boleh ya, silahkan. Yang mau kalau mau di open audio juga boleh. Ini dari Pak Muhyiddin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada anak dari tahun ke tahun ya. Ini mungkin berkebutuhan khusus lah. Itu yang saya alami. Itu dari kelas 1 diajari baca, sekali spontan dia dapat, tapi berapa jam, 1 jam itu sudah lupa. Itu dari kelas 1 sampai kelas 6 begitu terus. Nah, itu kendalanya seperti apa? Sampai saat ini kami belum bisa menemukan cara mengatasinya. Demikian, terima kasih. Oke, Mbak Desti boleh langsung dijawab? Oke. Pertama, butuh diagnosa dari ahlinya, Pak. Itu saya tekankan sekali lagi. Tetapi untuk anak-anak yang punya kebutuhan khusus, ini atau terindikasi kebutuhan khusus itu, kita harus mencari tahu apakah benar dia tidak bisa, apakah benar dia lupa, atau apakah dia memang tidak mau. Jadi pengalaman saya kemarin waktu pas saya mengajar anak yang terindikasi ADHD, tapi karena COVID belum diperiksa, saya sih merasanya dia tidak ADHD. Saya merasanya seperti itu. Tapi saya tetap menyarankan orang tua untuk diperiksa. Terus kenapa nih anak nggak mau baca? Terus kenapa nih anak ini huruf cuma sampai huruf E atau dia tahu huruf O gitu, PB kebalik dan QD kebalik gitu. Belum tentu itu disleksia. Karena pada saat akhirnya saya coba dengan metode lain, waktu itu saya beli gambaran, ada yang tahu gambaran kah? Gambar-gambar buah yang kotak-kotak itu, saya minta dia gunting untuk melatih motorik halusnya, dan bagian misalkan jagung itu bagian hurufnya saya hilangkan, dan saya minta dia menyebut, ini apa? Jagung. Dia tahu itu jagung. Hurufnya apa aja? J, A, G, U, N, G. Oh. Terus saya ambil yang gambar apel. Ini apa? Apel, kata dia gitu. Hurufnya apa aja? A, P, E, L. Padahal pertemuan sebelumnya, itu dia nggak mau nyebut sama sekali huruf. Akhirnya saya dapat fakta bahwa, oh dia bukan tidak bisa. Dia tidak mau. Nah, itu saya hanya sebagai guru gitu untuk mengetes. Tapi sekali lagi, kalau misalkan anak itu dari kelas 1 SD sampai dengan 6 SD masih belum bisa baca, ini kita harus tahu bahwa dia belum bisa, dia lupa, sengaja melupakan, atau emang nggak mau gitu. Jadi ya lagi-lagi saran dari profesional dan ahlinya itu dibutuhkan, Bapak. Begitu. Oh begitu ya. Sayang di ini nggak ada itu apa? Tenaga profesional khususnya guru psikiaternya. Jadi psikiater yang dasarnya saja, jadi kurang begitu semuanya guru-guru umum, guru kelas biasa. Oh itu kalau untuk dibawa ke psikolog atau psikiater itu udah menjawab orang tua, Pak, bukan menjawab gitu. Guru. Ya, jadi Bapak menyampaikan ke orang tua bahwa kami dari sekolah, saya sebagai guru meminta bantuan dari tenaga ahli. Ke psikolog, Pak, belum ke psikiater. Kalau psikiater tuh butuh obat nantinya. Biasanya kalau psikiater tuh yang punya masalah di saraf atau ada masalah-masalah yang lain. Ke psikolog itu BPJS bisa, Pak. Tapi memang enggak semua puskesmas. Ada beberapa puskesmas yang ditunjuk di tiap provinsi yang menyediakan layanan BPJS psikolog. Gitu. Jadi itu ya mungkin memang harus dicari tahu oleh orang tua. Jadi tugas guru, tugas Bapak adalah menyampaikan ke orang tua bahwa
anak ibu butuh diagnosa, gitu. Anak gitu. bapak butuh diagnosa, iya Pak. Dan saya yakin itu sebuah tantangan juga karena orang tua nggak bisa langsung percaya bahwa wah anak saya baik-baik aja, anak bisa gitu. Itu harus diyakinkan bahwa kondisinya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kebetulan saya punya listnya Pak, list identifikasi awal anak kebutuhan khusus yang saya dapatkan dari pemerintah waktu itu, dari pemerintah Dinas Pendidikan Jawa Barat waktu saya di sekolah inklusi. Di sini kelihatan nggak ya? Oke. Jadi di sini itu ada identifikasi anak kebutuhan khusus dengan hambatan-hambatannya gitu. Dan di sini juga sebenarnya setiap wali kelas harusnya memilikinya sih sekarang ini karena ini menjadi program pemerintah ya. Ada hambatan penglihatan, hambatan pendengaran, hambatan gerak, sampai ADHD dan autism, dan juga cerdas istimewa, bakat istimewa atau anak jenius, itu ada ciri-cirinya. Jadi nanti tinggal Bapak Ibu guru menceklis bahwa misalkan hambatan penglihatan, apakah anak tidak mampu melihat sama sekali, apakah anak sering meraba benda saat berjalan, itu ada list-listnya. Nah, list yang seperti ini yang nanti disampaikan ke orang tua untuk meyakinkan bahwa Bapak Ibu sepertinya Ananda membutuhkan diagnosa dari profesional. Kami sudah melakukan ini dan ini hasilnya gitu. Mungkin Bapak Ibu bisa sekalian mengobservasi juga gitu. Untuk bisa membantu anak gitu. Karena ketahuan lebih cepat itu jauh lebih baik ke depannya. Nanti Bapak bisa kontak saya ya Pak untuk saya kirimkan filenya. Ya. Nanti saya tulis di chatting aja ya, di email. Oke. Bapak langsung say hi ke saya WA kalau mau dikirimkan. Ini juga Mbak ada saran nih untuk boleh nggak di-share daftar diagnosa yang tadi dijelasin? Boleh. Mungkin nanti bisa jadi saya akan ke panitia aja ya. Nanti panitia yang akan. Nanti untuk peserta boleh kita share di grup yang ini untuk Coffee Talk. Nanti bisa jadi acuan juga untuk Bapak Ibu guru untuk mengecek kembali apakah ada di antara checklist-checklist tersebut yang dialami atau yang terjadi pada siswa, supaya nanti bisa dikomunikasikan dengan pihak orang tua. Kalau memang ada, nanti bisa dikomunikasikan kemudian dirujuk ke psikolog ya, begitu ya Mbak ya? Iya. Mungkin jadi atau minta dibuatkan grup WA, jadi kali share bisa langsung semua. Ya, boleh juga ya, lebih cepat juga ke langsung. Lebih simpel. Lebih simpel langsung orang tua ya. Oke. Setelah ini ada yang ingin bertanya lagi nggak sebelum ini, karena waktu kita 40 menit. Jadi tinggal sebentar. Yang ingin bertanya lagi mungkin satu lagi sebelum Mbak Desti buat closing statement ya. Oke, Pak Muhyiddin send email. Oke, silakan mungkin Tuan dan Puan yang ada di grup yang ingin bertanya boleh. Tadi itu disampaikan lebih ke seputar anak tadika dengan sekolah rendah ya. Oke, kalau tidak ada, mungkin saya minta kesediaan Mbak Desti, karena waktu kita sudah nih, mungkin ada closing statement sekali lagi untuk membangun tim yang kuat antara guru, orang tua untuk perkembangan anak. Kira-kira bisa disampaikan. Closing statement-nya adalah kita tim untuk masa depan yang lebih baik untuk anak didik kita gitu. Jadi closing statement saya ya, kita belajar dari anak lagi, belajar dari siswa lagi, dan lebih banyak mendengar dan mengupgrade diri, baca buku juga, supaya nanti kita ke depannya menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang kita hadapi. Mungkin itu aja kali. Oke, terima kasih. Jadi lagi-lagi belajar ya, meskipun sudah belajar lama pun belum tentu yang dulu sama dengan keadaan yang sekarang juga ya. Ikut perkembangan. Terima kasih sekali lagi untuk Mbak Desti atas
waktunya malam hari ini. Masya Allah luar biasa, kita dapat banyak hal, terutama bagaimana fokusnya ke anak-anak nih. Untuk perkembangan anak juga. Karena kita sudah, untuk Bapak, Ibu, Tuan dan Puan, terima kasih atas partisipasinya juga untuk malam ini. Insya Allah slide dengan beberapa file tadi terkait dengan yang sudah Mbak Desti sampaikan akan kami share dalam grup. Sekali malam ini kita tutup dengan sama-sama melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih sama-sama. Sekali lagi terima kasih semuanya. Mbak Desti izin boleh pamit ya. Untuk semua, terima kasih atas waktunya. Kita berjumpa di next sesi untuk ya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay.